La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah al-mahmud fi kulli lisan wal ma'bud fi kulli zaman wal maqsud fi kulli makan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi dhawil majdi wal irfan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu contoh kecil bagaimana sayangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ketika kita hendak tidur istirahat malam kita, setelah kita awali dengan bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma amut. Seringkali saudara-saudaraku seiman, seringkali kita tidur tanpa skenario yang jelas. Tidur kita tidur semau kita. Tidur kita tidur sudah setidur-tidurnya, sejadi-jadinya, tanpa etika yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara kita memang karena belum begitu ngantuk. Awalnya dia pegang remote TV sampai ngantuk luar biasa, sampai lama-lama TV yang nonton dia. Di mana etika kita di hadapan Allah? Pembuktian cinta kita kepada Rasulullah. Coba kita jalankan wasiat Rasul. Laqinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Talkinkan orang-orang yang bakal mati di antara kalian. Siapa yang bakal mati di antara kita? Mereka yang sudah tidak berdaya di atas kasurnya? Iya. Mereka yang sudah lebih banyak umurnya? Boleh jadi. Tetapi hakikatnya yang bakal mati tidak lain adalah kita. Maka karena itu kita tuntun diri kita untuk mengakhiri hidup kita ini dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan akhir kehidupan kita sesungguhnya kita jumpai tiap malam. Maka karena itu para ulama tasawuf menyatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu sesungguhnya adalah saudaranya mati. Bukan kata siapa-siapa, tapi kata kita. Kita yang menyatakan tiap malam, bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma amut. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku hidup, dan dengan menyebut namamu aku mati. Tanpa disadari oleh umat Islam. Tiap malam kita mati. Maka karena itu jangan sampai kita mati tiap malam ini tanpa etika. Tanpa akhlak. Padahal itulah tujuan zikir. Zikir kepada Allah adalah akhlak, membentuk tabiat. Bukan sekedar hiasan-hiasan lisan. Tetapi ini menjadi akhlak. Menjadi tabiat kita sehari-hari. Seperti yang tadi Al-Fakir sampaikan di tengah-tengah. Apa aktivitas kita yang tidak ada unsur zikrullah, zikir kepada Allah? Sayangnya Rasul kepada kita, cintanya Rasul kepada kita. Maka kita buktikan juga dengan pengamalan sunnah-sunnah beliau. Maka setelah kita baca doa, berangkat mau tidur, kita hantarkan ruh kita iringi ruh kita dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai kita nggak sadar jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa kita berpisah. Diangkat roh kita. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Indahnya niat hidup kita. Tiap malam kita berjumpa dengan saudara kematian bernama tidur. Mampu kita akhiri dengan kalimat yang suci, kalimat tauhid. Ya Allah. Itu kan cita-cita kita semua, harapan kita semua. Bagaimana ketika kita kembali ke hadirat Allah, malaikat Israel jemput roh kita. Hampir setiap muslim bercita-cita yang sama, ingin mampu melafalkan kalimat tauhid. Tapi apa kenyataannya? Apakah tiap malam kita latihan berjumpa dengan kematian? Sudah istiqamah kita dengan kalimat tauhid? Pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ajak kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua. Inilah rahasia kita beragama. Dari syarat ibadah haji, dari seluruh syariat-syariat yang kita jalankan tiap harinya, tiap waktunya, tidak ada lain kecuali dalam rangka zikrullah, zikir kepada Allah. Sampai ketika kita bangun, tidak ada yang kita ucapkan melainkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita langsung memuji zat Allah yang telah mengembalikan roh kita. Sebab kalau Allah sudah tetapkan hari kematian kita, Az-Zumar, surah Az-Zumar Allah nyatakan, Allah yatawaffal anfus hina mautiha, dan seterusnya. Kalau sudah Allah tetapkan hari kematian kita, dari tidur, kita tidak sanggup melafalkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Tapi yang ada dari sekeliling kita mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau memang belum ditetapkan hari kematian kita, maka kemudian itulah ucapan yang kita lantunkan tiap pagi. Alhamdulillah. Maka setelah itu kita sempurnakan dengan tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dengan niatan, tafaulan, harapan, apa yang pernah disabdakan baginda Rasul. Ada 4 kalimat yang suci, kalau kita ucapkan itu lam yadurruka, maka harapan kita adalah tidak ada bahaya dalam seharian itu. Kita awali dengan kalimat tasbih yang sempurna. Langsung kita bawa diri kita sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Dan ini menjadi wasiat Rasul yang kedua, wa syukrika. Ya Allah, jadikan aku ini hamba-Mu yang pandai bersyukur. Pembuktian syukur kita kepada Allah. Bangun dari tidur, tidak ada aktivitas kecuali langsung kita mengambil air wudu untuk ingin langsung berjumpa ke hadirat Allah dalam munajat-munajat kita. Dapat kita berapa rakaat? 2, 4, 8, 11. Alhamdulillah. Duduk kita lagi-lagi merenungi nikmat Allah demikian banyaknya. Ya Allah, 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 ya Allah. Dengan lafzul jalalah kita awali hidup kita di pagi hari. Dengan maksud dan tujuan adalah kita mengingat afdhalul asma adalah lafzul jalalah, seutama-utama nama Allah adalah lafzul jalalah. Kemudian kita dengan menggunakan lagu ini ataupun pemirsa punya lagu yang lain silakan. Yang penting zikir-zikir yang kita lantunkan sampai pada tujuannya adalah adwa,
betul-betul memberikan rasa dalam hidup kita ini, menjadikan hidup lebih hidup. Itulah buah daripada zikrullah, zikir kepada Allah. Kemudian lafzu jalalahnya kita buat satu paket 8 lafaz. Satu balik 8 lafaz. Dengan maksud kita ingat bagaimana hidup al-hayatu ba'dal maut. Bagaimana nanti kehidupan kita setelah kematian. Setidaknya 8 terminal nanti akan kita jumpai. Apalagi dalam sholat kita diingatkan dengan al-jalsatu baina sajadatain. Duduk di antara 2 sujud. Apa yang kita ungkapkan? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Berapa itu jumlahnya? 8. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Semua yang kita lakukan adalah bagaimana zikrullah, zikir kepada Allah sampai kepada nanti kehidupan yang akan kita rasakan setelah kematian. 8 terminal yang harus kita lewati. Kebangkitan dari alam kubur, alam barzakh kita. Digiring kita ke padang mahsyar, dikumpulkan kita di padang mahsyar. Jangan sampai nanti kita termasuk orang-orang yang menyesal. Ya wailana, man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu sadaqal mursalun. Kita ingin dibangkitkan dari alam barzakh kita, digiring, dikumpulkan di padang mahsyar, kita dalam keadaan tersenyum. Oleh karena di dunia seringkali kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan semangat kita berzikir, yang kemudian kita buktikan dengan semangat bersyukur kepada Allah. Sebab itulah memang hakikatnya. Orang pandai bersyukur tidak lain adalah mereka yang pandai berzikir kepada Allah. Jadi omong kosong kalau andai kata ada orang merasa mengaku dirinya pandai bersyukur, kalau dia tidak pandai berzikir. Perhatikan, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kali-kali kalian kufur. Zikir, syukur, Allah gandengkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hamba Allah yang bersyukur, hakikatnya adalah hamba-hamba Allah yang pandai berzikir kepadanya. Hamba Allah yang berzikir, insya Allah dia pandai bersyukur. Kalau sudah termasuk orang-orang pandai bersyukur, maka insya Allah pembuktian zikir kepada Allah, pandai bersyukur. Pembuktian syukur kepada Allah adalah husna ibadatik, pandai memperbaiki ibadah kepada Allah. Fa idza faragta fansab. Maka jikalau kalian selesai dari salat, sambung dengan doa. Selesai dari satu pekerjaan, sambung lagi dengan urusan yang lain. Dari satu pekerjaan kepada urusan yang lain, semuanya kita lakukan. Wa ila rabbika farghab, semata-mata mengharapkan bimbingan dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikatnya az-zakirin waz-zakirat, asy-syakirin. Orang-orang pandai berzikir, orang pandai bersyukur adalah hasil akhirnya dia pandai terus memperbaiki ibadah kepada Allah tanpa mengenal situasi dan kondisi. Bukan kita baik dalam ibadah kepada Allah hanya ketika kantong kita merasa baik. Mata melihat diri kita merasa baik. Kemudian kita baik ibadah kepada Allah. Kemudian yang berbahayanya adalah ketika kita melihat kantong kita kurang baik. Mata kita melihat diri kita kurang baik. Maka kemudian ibadah kita pun jadi menurun. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita semua, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah karena situasional dan kondisional. Wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Di antara manusia banyak yang ibadahnya berada di tepian. Maksudnya adalah in asabahu khair itma'an nabi. Kalau dia sedang mendapatkan kebaikan, maka dia pun bagus ibadahnya. Tapi sayang seribu sayang. In asabathu fitnah in qalaba ala wajhi.
Ketika dia dicoba dengan fitnah, maka dia pun berpaling dari ibadah kepada Allah. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ajak diri kita semua untuk pasang lagi niat kita, tajdidun niat, perbaharui niat kita semata-mata hanya ingin dipandang beribadah kepada Allah yang pondasinya tidak lain adalah zikrullah. Orang yang pandai berzikir, insyaallah dia pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur, mudah-mudahan dia termasuk orang pandai memperbaiki ibadah kepada Allah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.